Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membacakan tulisan terkait dengan guru dari para guru, khususnya Kang Jala, yang pada besok hari tanggal 29 itu adalah hari miladnya yang ke-75, dan ini sebagai momentum saja untuk mengingatkan tentang beliau. Jadi saya akan membacakan tulisan saya aja yang terkait dengan beliau itu. Wajahnya ramah dan selalu senyum. Ia selalu menyapa orang dengan kalimat yang menyejukkan. Kalau ada orang yang saat bersalaman coba mencium, segera menariknya. Pernah suatu waktu tangannya dicium seorang mahasiswa. Dengan cepat ia mencium kembali tangan mahasiswa tersebut. Sesuatu yang tidak biasa, tetapi memang itulah faktanya. Alih-alih ingin diperlakukan istimewa atau terhormat, lelaki kelahiran Bandung 29 Agustus 1909 ini, yang dikenal sebagai ilmuwan komunikasi dan peminat psikologi ini, justru tidak demikian. Meski gelar kiai dan ulama dilekatkan oleh para anggota dan masyarakat Ijabiyun, tetapi tidak ingin dipanggil kiai atau ulama. Dalam sebuah pertemuan usai pengajian Ahad, Ustaz Jalal menyatakan dirinya bukan ulama. Meski beliau lebih dikenal sebagai dengan sapaan Kang Jalal, tetapi saya memanggilnya dengan Ustaz Jalal. Saya dan anggota Ijabi memanggilnya demikian karena beliau merupakan seorang guru yang tidak lelah mengalirkan pundi-pundi ilmunya. Setiap kali mengikuti pengajian atau seminar, selalu saja ada pengetahuan baru yang saya dapatkan. Mungkin ini yang membedakannya dengan ulama atau ustadz lainnya, yang kadang terasa hambar dan mengulang-ulang bahasan yang pernah dikupas orang. Meski tema bahasanya biasa atau sederhana, kadang Ustaz Jalal melihat dengan analisa dan paradigma ilmu-ilmu kontemporer dan ilmiah, sehingga terasa segar dan pemahaman yang lebih mendalam. Walaupun saya menganggapnya sebagai ulama, tetapi Ustaz Jalal sendiri menyebutkan bahwa orang yang layak disebut ulama di Indonesia adalah penulis tafsir Al-Misbah, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Meski tidak mengaku, tetap saja bagi saya, Ustaz Jalal adalah ulama sekaligus guru. Pernyataan demikian saya anggap sebagai sikapnya yang merendah, handap asor, seperti padi, semakin berisi, makin merunduk. Tapi memang itulah yang biasanya diperlihatkan Ustaz Jalal. Bahkan dalam sebuah acara keagamaan yang mengundang tamu dari kedutaan besar Iran pun masih sempat mengatur acara dan bolak-balik mendatangi pemandu acara serta mengatur jalannya kegiatan tersebut. Padahal posisi Ustaz Jalal adalah orang penting dalam kegiatan tersebut. Tampaknya bukan sesuatu yang mustahil kalau dalam setiap kegiatan agama seperti Asyura, Lailatul Qadar, dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Mutahari atau Ijabi, ada sentuhan tangan dan percikan nalar. Ustaz Jalal bukannya tak percaya pada yang muda, tapi keterlibatannya menjadi motivasi bagi yang lain yang lebih muda agar lebih tergerak lagi. Kalau melihat Ustaz Jalal terlibat langsung dalam acara, saya selaku orang muda menjadi malu karena hanya berperan sebagai penonton dan penikmat. Saya kira serpihan hidup Ustaz Jalal yang demikian selayaknya diperhatikan dan dijadikan pelajaran, dijadikan sebagai usul. Kesuksesan Ustaz Jalal dalam berkarir sebagai ilmuwan ulama dan aktivis tidak hanya karena jerih payahnya sendiri. Apabila dilihat dari berbagai pernyataan dalam ceramahnya, ia banyak didukung keluarga, sahabat-sahabat dekat, dan mustadafin. Pernah suatu waktu, Ustaz Jalal bercerita bahwa sepulang dari Australia, SMP Plus Mutahari yang didirikannya terlilit utang yang cukup besar. Kemudian berniat untuk menjualnya setelah ditawarkan, tetapi tak ada yang membelinya. Dalam kondisi yang demikian, Ustaz Jalal teringat pada hadis yang menyebutkan doa akan terkabul kalau dibacakan 40 orang. Dengan seadanya, Kang Jalal membeli sembako dan memberikannya kepada masyarakat kurang mampu. Mungkin berkat doa yang tulus dari orang-orang miskin, SMP Plus Mutahari mulai menggeliat dan bebas dari utang. Selanjutnya, Kang Jalal bersama putranya, Kiai Miftah Fauzi Rahmat yang lulusan dari Iran, mengembangkan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Mutahari,
dan mendirikan SMP, madrasah, dan SD. Dalam momen memperingati Hari Guru yang diselenggarakan pada Jumat 25 November 2011 di Aula SMP Plus Mutahari, Ustadz Jalal yang kini disebut guru dari para guru menyampaikan pengalaman dukanya ketika menjadi guru. Ustadz Jalal bercerita pada suatu hari menemukan ban sepedanya sudah kempes dan menyengat bau pesing pada bannya itu. Saya tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh salah seorang murid yang dihukum oleh saya. Saya menghukumnya karena sudah kelewatan dalam perilakunya. Meski ia berbuat tidak mengenakan, saya memaafkannya. Begitu katakan Jalal. Selain yang pahit, sosok yang sehari-hari beraktivitas sebagai Ketua Dewan Suro Ikatan Jamaah Ahlul Bait di Indonesia menceritakan pengalaman yang berkesan selama menjadi guru. Ustaz Jalal mengatakan ia pernah datangi orang tua murid yang anaknya sedang sakit parah di rumah sakit. Dalam igawannya, anak tersebut menyebut nama gurunya, Pak Jalal. Dokter menyarankan untuk mendatangkan orang yang disebut tersebut. Sebagai guru, Ustaz Jalal tidak tega melihat muridnya menderita lama. Ia datang ke rumah sakit dan mengusap bagian kepalanya dengan diiringi doa dan sholawat. 2 hari setelah itu, murid Pak Jalal tersebut sehat dan bisa bersekolah lagi. Di hadapan para guru, Ustaz Jalal menyampaikan bahwa para guru selayaknya bersabar dalam didik murid-muridnya. Menurutnya, pengalaman yang bernuansa suka dapat menyehatkan jiwa, dan pengalaman duka kalau dipelihara yang membuat kesehatan memburuk, kecuali untuk hal-hal yang tertentu. Karena itu, menuliskan pengalaman yang suka dan menyenangkan dalam mengajar atau mendidik akan membuat bahagia dan sehat. Allah yarham Bapak pada tanggal 15 Februari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah untuk dia. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini sejumlah karya tulisnya, lumayan bisa dibaca. Demikian aku kalau lihat astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.